Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Asri. Saya ingin menjelaskan kembali tentang akuntansi siswa, waris, dan wasiat untuk tugas akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Akmal Rifki dengan NIM 0302521002. Di sini ada materi pembahasan. Yang pertama zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua wakaf. Yang ketiga warisan. Yang keempat juga wasiat. Zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu yang diserahkan kepada orang berhak menerimanya. Yang kedua, infak adalah mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah. Sedekah adalah segala pemberian yang ma'ruf untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga memiliki satu nisab, yang keempat salah satu jenis harta yang diwajibkan dikenakan zakat. Syarat harta zakat: halal, milik penuh, harta berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas hutang, melebihi kebutuhan pokok. Nah, di sini ada ruang lingkup. Yang pertama berlaku bagi amil yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak atau sedekah. Yang kedua, tidak berlaku bagi entitas syariah yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak atau sedekah namun bukan kegiatan utamanya. Pengakuan penerimaan zakat. Yang pertama, diakui pada saat kas atau non-kas diterima. Yang kedua, zakat diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas sebagai jumlah yang diterima, non-kas sebagai nilai wajar. Pada tanggal 1 Maret 2019 didirikan lembaga ZIS di Kota Pekalongan dengan asumsi izin formal terlampir dan diterima dana dari para dermawan sebagai dana awal lembaga terkumpul sebesar 10 juta rupiah. Maka pencatatannya debit dengan akun kas 10 juta, kredit dengan akun dana ZIS sebesar 10 juta. Nah, kesimpulan zakat, infak, dan sedekah yaitu yang pertama transparansi dan kejujuran. Akuntansi zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan dengan transparan dan jujur. Ini mencakup pencatatan yang akurat dan pelaporan yang tepat kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, pengelolaan dana. Penting untuk memastikan bahwa dana-dana yang dikumpulkan digunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dengan tujuan yang ditetapkan juga, misalnya bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, pemisah dana. Dana zakat, infak, ataupun sedekah harus dipisahkan dari dana lainnya agar tidak tercampur dan memastikan bahwa pengelolaannya tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat itu pelaporan keuangan. Organisasi atau individu yang mengelola dana zakat, infak, sedekah itu harus melaporkan secara berkala tentang penggunaan dana tersebut kepada para donatur dan otoritas yang berwenang. Yang kelima itu ada auditing. Penting untuk melakukan audit secara berkala guna memverifikasi bahwa dana-dana tersebut dikelola dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut adalah pembahasan yang kedua yaitu wakaf. Pengertian wakaf menurut bahasa menahan dengan asal kata wakafa, menahan harta untuk diwakaf. Secara etimologi, menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah, kepemilikan berpindah kepada Allah, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga atas harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, ataupun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Next, sejarah wakaf. Pada masa dinasti yang pertama, dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah didirikan lembaga wakaf khususnya administrasi wakaf pertama kali di Mesir, di bawah pengawasan hakim. Pada dinasti Abbasiyah, administrasi pengelolaan wakaf dilakukan oleh lembaga independen, disebut dengan Sadr al-Wuquf. Pada masa dinasti Ayyubiyah, mewakafkan tanah-tanah Baitul Mal bagi kemaslahatan umat. Nah, di sini ada jenis wakaf. Yang pertama ada wakaf ahli, bisa dikenal dengan wakaf zurri atau wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri.
Yang kedua, wakaf khairi atau wakaf kebajikan. Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan atau bisa dibilang dengan kebajikan umum. Di sini kita bisa lihat rukun wakaf. Sebelum kita melakukan kegiatan wakaf, kita juga harus melihat rukun wakaf. Yang pertama itu pelaku, terdiri dari orang yang mewakafkan harta, atau bisa disebut dengan wakif atau pewakaf. Namun ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun di luar rukun wakaf, yaitu pihak yang diberi wakaf atau diamanahkan untuk mengelola wakaf, yang biasa disebut dengan nazir. Yang kedua, barang atau harta yang diwakafkan, mauquf bih. Yang ketiga, peruntukan wakaf atau mauquf alaih. Yang keempat, sigot. Sigot itu pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya, termasuk penetapan jangka waktu dan juga peruntukan. Di sini ada alur pengelola wakaf. Yang pertama, melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Yang kedua, melaksanakan syariat dari pewakaf. Yang ketiga, membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf. Yang keempat, melunasi utang wakaf dengan menggunakan pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Yang kelima, menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf tanpa menundanya, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Nah, kita juga harus memperhatikan hal yang boleh dilakukan oleh nazir. Yang pertama, menyewakan harta wakaf. Yang kedua, menanami tanah wakaf. Yang ketiga, mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik. Yang kelima, membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan. Dan juga kita harus memperhatikan hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazir. Yang pertama, dominasi atas harta wakaf. Yang kedua, berutang atas nama wakaf. Yang ketiga, menggadaikan harta wakaf. Yang keempat, mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali ada alasan hukum. Yang kelima, meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukan wakaf. Di sini kita bisa lihat ada contoh akuntansi wakaf dengan segala bentuk pelaporannya dan juga kasusnya, dengan saldo awal periode sebesar 100 juta, penerimaan wakaf dari donatur A sebesar 20 juta dan dari donatur B sebesar 15 juta, ada biaya administrasi sebesar 1 juta, pengeluaran untuk pemeliharaan properti wakaf sebesar 10 juta, penerimaan sewa 5 juta, investasi dividen sebesar 2 juta, dan saldo akhir sebesar 131 juta. Bisa dilihat dengan penyusunan pelaporannya, akun debit dan kreditnya. Langsung next kita ke akuntansi waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu waratho dengan arti menerima harta atau mempusakai harta. Mawaris juga memiliki arti harta pusaka. Tirkah juga memiliki arti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau orang yang mati. Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan disebut faraid. Nah, sedikit nanti kita akan belajar tentang ilmu faraid. Nah, di sini ada sejarah waris. Waris yaitu suatu bentuk berbagai peraturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Waris juga dengan istilah faraid, yaitu bagian tertentu yang telah ditetapkan kepada ahli waris nilainya. Penerapan waris Islam erat kaitannya dengan iman, yaitu landasan yang iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut ditandai dengan mengamalkan Al-Qur'an serta sunnah Rasul. Oleh sebab itu, pengamalan penerapan waris merupakan wujud ketaatan kita yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jika tidak didasari dengan iman, maka tidak mungkin seseorang melakukan pembagian harta warisan dengan ketentuan ajaran Islam. Nah, ini dasar hukum waris. Sumber utama hukum warisan Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam surat An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal usnain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Wa li abwayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Fa in kanat lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadrukum ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fardhatun minallah innallaha kana aliman hakima.
Shadaqallahul azim, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang aja, harta yang ditinggalkan, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal mempunyai anak, dan juga jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya aja, maka ibunya cuma dapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Next ke hukum. Di sini yang pertama ada keadilan. Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan yang adil dan proporsional. Yang kedua, kesetaraan. Perempuan dan laki-laki memiliki hak warisan yang sama, meskipun dalam beberapa kasus ada perbedaan porsi. Yang ketiga, keteraturan. Pembagian warisan harus dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, kita bisa lihat manfaat. Yang pertama, mencegah perselisihan. Aturan warisan yang jelas dan terperinci dapat membantu mencegah perselisihan antara ahli waris. Yang kedua, memastikan keadilan. Setiap ahli waris mendapatkan haknya secara adil dan proporsional. Yang ketiga, melestarikan harta warisan. Sistem warisan Islam membantu melestarikan harta warisan dari generasi ke generasi. Nah, di sini kita bisa lihat rukun. Pewaris. Pewaris merupakan orang yang mewariskan harta tersebut. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris merupakan seseorang yang akan mendapatkan harta warisan dari pewaris nanti. Yang ketiga, harta warisan. Harta warisan merupakan lebih dari harta peninggalan pewaris setelah terlaksananya hal-hal seperti pengurusan mayit, membayar utang kepada Allah, membayar utang kepada manusia, wasiat, dan sisa itunya baru yang dinamakan harta warisan. Nah, di sini ada syarat. Pewaris sudah wafat ya, secara hakiki, hukmi, dan takriri. Yang kedua, ahli warisnya masih hidup secara hakiki dan takriri. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Kita bisa lihat tabel pembagian waris. Dari jenis kelamin laki-laki, ada golongan 15 laki-laki dan golongan 10 perempuan yang bisa memperoleh harta warisan. Nah, harta warisan itu ada dua, ada asobah, sisa dari dawil furud. Dawil furud itu ahli waris yang ketentuan bagiannya telah ditetapkan oleh Nas. Di sini ada tabel mawaris menurut KHI, bisa dilihat. Nah, kita next aja ke studi kasus. Di sini ada seorang ayah meninggal yang meninggalkan harta senilai 1 miliar. Ia memiliki seorang istri, 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, serta orang tua yang masih hidup. Ayah ibu juga masih hidup. Sini istri mendapat 1/8 bagian, berarti 1/8 dikali 1 miliar. Ibu yang mendapat bagian 125 juta. Ibu 1/6 bagian, mendapat 166 juta. Ayah dapat 1/6 bagian, mendapat 166 juta. Maka 1 miliar tadi dikurang 125 juta, dikurang 166 juta, dikurang 166 juta. Mendapatkan hasil 541 juta. Baru pembagian untuk anak-anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Total anak laki-laki ada 2, berarti 4 bagian, dan anak perempuan 1 bagian, menjadi total ada 5 bagian. Bagian masing-masing anak laki-laki berarti 2/5 dari 541 juta dan mendapatkan hasil 216 juta per satu anak laki. Dan anak perempuan 1/5 dari 541 juta dibagi 1/5 sama dengan 108 juta. Maka total semuanya 1 miliar. Next, ke pembahasan terakhir, yaitu wasiat. Wasiat berasal dari kata waso, yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan. Yang kedua, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Yang ketiga, kepemilikan yang disandarkan
pada sesuatu setelah kematian dengan cara syar'i. Nah, di sini ada dasar hukum wasiat. Pada surat Al-Baqarah ayat 180, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khaira nil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu dia datangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi melaksanakan wasiat itu wajib dan berdosa bagi al-muso ilaih kalau tidak menyampaikan wasiat. Sedangkan hukum wasiat bagi pewasiat atau al-wasi, al-musi itu ada 4, yaitu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan juga bisa haram. Di sini kita bisa lihat perbedaan hibah wasiat dan wasiat. Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat, tetapi bukan wasiat seutuhnya. Kalau wasiat sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu wasiat pengangkatan waris dan juga hibah wasiat. Syarat: yang pertama akil balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga atas kemauan sendiri, yang keempat boleh orang kafir tetapi yang diwasiatkan harus perkara yang halal. Syarat benda, kita harus memperhatikan syarat benda yang diwasiatkan. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 ketentuan hukum waris. Apabila lebih, maka untuk kelebihan dari 1/3 harus atas izin ahli waris. Yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan pada salah satu ahli waris kecuali atas seizin ahli waris yang lain. Yang ketiga, boleh berupa benda yang sudah ada atau yang belum ada, seperti wasiat buah dari pohon yang berbuah. Boleh berupa benda yang sudah diketahui atau tidak diketahui, seperti susu dalam perut sapi. Yang terakhir, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Nah, di sini kita harus bisa lihat syarat wasiat. Syarat penerima. Penerima wasiat hidup, penerima wasiat diketahui dan juga dapat dimiliki. Penerima wasiat tidak membunuh pewasiat. Penerima wasiat menerima qabul pemberian wasiat dari pewasiat. Kalau nolak, maka wasiat dibatalkan. Nah, kita sudah di penghujung daripada materi akuntansi siswa waris dan wasiat. Yang pertama, kita dapat memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai spiritual dalam Islam. Yang kedua, memberikan landasan yang kuat untuk praktik kehidupan yang adil. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama serta harta benda yang kita miliki. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.